Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safazia Maulid Bilqis dengan NIM 1212020. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Filsafat Islam. Di sini yang pertama itu saya langsung akan ke jawabannya. Menurut saya ini adalah topik yang menarik untuk dibahas dalam pandangan Islam, agama dan filsafat timur, sebagaimana teori emanasi yang disebutkan alam dilihat sebagai hasil dari ciptaan Allah, kekuatan yang lebih tinggi dalam kehendak kekuasaannya. Di sisi lain, dalam filosofi barat, terutama beberapa aliran pemikiran seperti pandangan naturalis dan materialis, alam dianggap sebagai hasil dari proses alamiah. Tentu saja ini berpendapat kepada kompleks dan kompleksitasnya tidak dapat menjelaskan sepenuhnya, dan satu jawaban sepertinya pandangan memiliki argumen dan pendukungnya sendiri. Nah, yang kedua itu adalah menurut Ibnu Sina, jiwa terdiri dari ada 3 macam, yaitu ada jiwa nabati, an-nafs, atau anabatiyah, jiwa hewani, anaksia, al-hayawaniyah, dan jiwa nisan atau malaki adalah kesempurnaan awal bagi benda alami yang hidup, tumbuh, berkembang. Jiwa hewani ini kesempurnaan awali bagi benda yang hidup, memiliki pengetahuan tentang hal-hal kecil serta bergerak dengan kehendaknya. Sedangkan jiwa insani yaitu hidup dan melakukan perbuatan berdasarkan potensi, akal, dan pikiran serta memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat ilmu tinggi. Sementara itu, Mula Sadra adalah seorang filsuf tentang jiwa. Nah, menurut Mula Sadra, jiwa adalah pusat dari semua aktivitas mental manusia dan menempati posisi yang paling utama. Merupakan substansi yang paling penting. Mula Sadra juga memperkenalkan konsep kuluhu al-quwah, yang berarti bahwa jiwa merupakan kekuatan utama yang membangun tubuh, akal, dan hati manusia. Perbedaan antara pandangan Ibnu Sina dan Mula Sadra tertekan pada penekanan mereka pada aspek-aspek yang berbeda dalam pemahaman tentang jiwa. Yaitu Ibnu Sina lebih fokus ke 3 macam jiwa yang berbeda, sedangkan Mula Sadra lebih menekankan pentingnya jiwa pusat aktivitas. Selanjutnya, yang pertama ada Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai juga dikenal sebagai Ibnu Miskawai atau Ibnu Ali bin Muhammad bin Yakub bin Miskawai, adalah seorang filsuf dan sejarawan Persia yang hidup di abad ke-10 Masehi. Salah satu karya terkenal adalah Tadhib al-Akhlaq, pengajaran akhlak. Dalam karyanya, Ibnu Miskawai pengembangan teori tentang etika dan akhlak yang berakar pada Aristoteles. Menurut Ibnu Miskawai, tujuan akhlak adalah mencapai kebahagiaan dan kemajuan spiritual. Ya, yang selanjutnya adalah Ikhwan Nusofa. Ikhwan Nusofa juga dikenal sebagai Ikhwan al-Safa atau Samudra Murni, adalah filsuf muslim yang hidup pada zaman abad ke-20 Masehi. Mereka adalah kelompok yang menulis serangkaian risalah yang dikenal sebagai Risalah Ikhwan Nusofa. Nah, dalam risalah mereka membahas tentang berbagai topik termasuk filsafat akhlak. Terus mereka juga mengajarkan pentingnya kebijakan moral seperti keadilan, kebijaksanaan, dan ketakwaan. Nah, mereka juga menekankan pentingnya pemahaman yang baik tentang semesta dan hubungan manusia dan alam. Dan implikasi dari filsafat akhlak Ikhwan Nusofa terhadap pendidikan adalah bahwa pendidikan harus mencakup pemahaman tentang alam semesta dan hubungan manusia dengan alam. Pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai moral dan serta etika, mempromosikan pemahaman yang baik tentang kehidupan manusia. Nah, implikasi dari filsafat Ibnu Miskawai itu terhadap pendidikan adalah pendidikan harus bertujuan dengan membentuk karakter yang baik dan mengembangkan kebijakan moral pada individu. Pendidikan akhlak harus memperhatikan pengajaran nilai-nilai moral, etika, dan kebijakan dan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada Imam Al-Ghazali. Ada hubungan erat antara akal, ilmu, dan tauhid. Nah, keyakinan pada keesaan Allah dalam pemikiran Al-Ghazali
menyatukan konsep-konsep ini dalam pandangan tentang pengetahuan dan kebenaran. Yang pertama itu akal. Imam Al-Ghazali itu menganggap akal sebagai alat yang penting untuk memperoleh pengetahuan dan mengenai kebenaran. Akal digunakan untuk merenungkan alam semesta, pemahaman hukum-hukum alam, dan pertimbangan argumen-argumen rasional. Yang kedua itu ada ilmu. Nah, ilmu dalam Imam Al-Ghazali menganggap sebagai sarana untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang realistis dan kebenarannya. Namun, ilmu dapat diperoleh melalui pengamatan, studi, dan refleksi. Menurut Al-Ghazali, ilmu yang paling berharga adalah ilmu yang membawa manusia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengarahkan mereka kepada hidup yang lebih bermakna. Yang ketiga yaitu ada tauhid. Tauhid atau kekayaan pada keesaan Allah. Tauhid merupakan prinsip serta dalam ajaran Islam yang mengakui keesaan Allah. Bagi Imam Al-Ghazali, tauhid adalah dasar dari segala pengetahuan dan pemahaman yang benar. Dia juga berpendapat bahwa hanya dengan mengakui keesaan Allah, mengarahkan segala tindakan kepadanya, manusia dapat mencapai pengetahuan yang benar dan hidup dalam kenyataan kepadanya. Dalam pandangan Al-Ghazali, akal dan ilmu digunakan sebagai sarana untuk mencapai pemahaman tentang keesaan Allah atau tauhid. Akal semesta, sementara ilmu digunakan untuk mengetahui yang bermanfaat. Namun Al-Ghazali juga menekankan bahwa pengetahuan yang paling penting dan berharga adalah pengetahuan tentang Allah dan pengabdian kepadanya. Jadi hubungan antara akal, ilmu, tauhid, dan pemikiran Al-Ghazali adalah bahwa akal dan ilmu digunakan untuk mencapai pemahaman tentang keesaan Allah dan hidupnya dalam ketaatan kepadanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang mind map yang dibikin oleh saya, yaitu tentang Ibnu Miskawai. Nah, Ibnu Miskawai itu bisa disebut dengan Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskawai. Beliau seorang filsuf dan sejarawan Persia pada 10 Masehi. Dia dikenal juga karena sumbangannya dalam bidang etika dan moral. Pemikiran Miskawai didasarkan pada pengaruh filsafat Aristoteles dan pemikiran Islam. Salah satu karyanya dikenal adalah Tahib Akhlak atau pengajaran akhlak yang saya tadi sudah jelaskan. Melalui perkembangan karakter yang baik, ia mengidentifikasikan beberapa kebijakan moral seperti keadilan, kebijaksanaan, ketakwaan sebagai landasan mencapai kehidupan yang bermakna. Selain itu, Ibnu Miskawai juga menyoroti penting pendidikan dalam pengembangan serta moralitas. Menurutnya, pendidikan yang diperhatikan pengajaran nilai-nilai moral dan etika serta membentuk karakter yang baik pada individu pemikiran. Ibnu Miskawai memberikan kontribusi pentingnya dalam bidang etika dan filsafat moral dalam tradisi Islam. Ia mengajarkan pentingnya kebijakan moral dan pendidikan dalam mencapai kehidupan yang bermakna dan kemajuan spiritual. Penjelasan singkat tentang pemikiran Ibnu Miskawai. Terima kasih.